Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ririn Agustina SPD, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Pada aksi nyata kali ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 7 Tuban, yakni di sekolah saya. Latar belakang saya melaksanakan aksi nyata ini diantaranya adalah: yang pertama, selama ini para murid di sekolah saya bertindak untuk mematuhi peraturan sekolah hanya untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif di sekolah kurang berjalan secara efektif. Yang kedua, konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi murid belum tercipta dengan baik. Yang ketiga, dikarenakan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan utama dilaksanakan aksi nyata ini adalah: yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sedangkan tolak ukur dari aksi nyata ini diantaranya adalah: 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dengan muridnya di dalam kelas dengan cara diskusi. 3. Warga sekolah saling berkolaborasi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. 4. Menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah baik di kelas maupun di sekolah. Lini masa saya yang pertama adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Yang kedua, saya melaksanakan diseminasi konsep budaya positif. Yang ketiga, saya menyusun keyakinan kelas lalu memajangnya di dinding kelas. Kegiatan aksi nyata ini mendapat dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan guru, murid, guru BK, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif di sekolah saya dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas rawuhnya pada siang hari ini menghadiri undangan yang saya berikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, mohon maaf sebelumnya saya berdiri di depan panjenengan semua untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dari apa yang sudah saya terima dalam program pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini saya akan
mendiseminasikan budaya positif di sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif, satu kalimat yang saya sebutkan, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Apa itu budaya positif? Suatu kebiasaan-kebiasaan positif, okay? Baik seluruh warga yang ada di sekolah kita, yakni mewujudkan atau perwujudan nilai-nilai kebaikan, kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah. Nilai-nilai budaya positif itu tidak hanya untuk murid-murid kita semua, tapi berlaku untuk semua warga yang ada di sekolah. Dengan budaya positif yang kita teladankan kepada murid kita, maka akhirnya murid akan menjadi seorang yang bertanggung jawab dan mandiri, sehingga kelak di kehidupannya di rumah maupun dimanapun dia berada, mereka akan menerapkan budaya positif tersebut. Nah, dalam hal ini budaya positif apa yang dapat kita aplikasikan, kita terapkan di lingkungan sekolah kita? Tentunya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, konsep inti dari budaya positif ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir akan kita bahas nanti yakni segitiga restitusi. Mari bersama-sama kita belajar macam-macam disiplin atau budaya positif. Yang pertama yakni pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang digaung-gaungkan dalam kurikulum Merdeka, yakni pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, yang sesuai dengan perkembangan psikologis dan kodrat yang dimilikinya untuk mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam modul yang saya pelajari, Bapak Ibu, bahwa sekarang tugas kita sebagai seorang pendidik adalah mengedepankan peserta didik, atau pembelajaran yang seyogyanya kita berikan adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka mereka akan merasakan yang namanya kemerdekaan belajar. Belajar tidak hanya tuntutan atau tuntutan dari gurunya, tapi tugas kita sebagai guru adalah menuntun sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tentunya satu anak dengan anak yang lain memiliki kemampuan, minat, bakat, dan yang berbeda-beda, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru inilah yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang tepat sekali untuk mampu mengakomodir kemampuan gaya belajar yang bermacam-macam dari peserta didik kita. Peserta didik itu kan anak yang unik nih Bapak Ibu. Setiap anak punya minat sendiri, punya gaya belajar sendiri, punya kemampuannya sendiri. Nah, tugas kita yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan kita mampu untuk membangkitkan, memunculkan minat yang ada pada masing-masing diri murid tersebut. Nah, Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Apa saja yang pertama? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernarsis. Dan yang keenam, mandiri. Atau yang sering kita ajarkan pada murid-murid kita nih Bapak Ibu dalam proses pembelajaran P5. Gimana ya nyanyinya? Gimana Bu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
adik dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, ini disiplin positif merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik itu sikap, perilaku, dan tutur kata, dan tidak hanya ditunjukkan oleh murid-murid kita. Namun disiplin positif ini tentunya untuk semua warga yang ada di sekolah. Dengan disiplin positif nanti tugas kita bisa membawa anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga kelak mereka dewasa, mereka mampu bersaing di mengikuti perkembangan zaman. Ya. Lalu coba apa saja ya contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita? Mengikuti kegiatan upacara bendera, membuang sampah pada tempatnya, membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Apalagi bisa monggo. Oke, anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga contoh disiplin positif. Tuh, apalagi Bapak Ibu guru datang tepat waktu itu juga merupakan teladan untuk murid-murid kita. Itu juga merupakan penerapan disiplin positif, ya Bapak Ibu, ya. Oke, benar sekali. Terima kasih. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengikuti upacara bendera, baik guru maupun murid, membuang sampah pada tempatnya, membiasakan 5S, dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke. Lalu juga tertib mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Monggo mari kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan positif tersebut. Oke, kasih lanjut Bapak Ibu. Disiplin budaya positif yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini juga yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, mereka melakukan suatu tindakan tentunya untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Nah, jadi mereka menggunakan usaha terbaik mereka melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri mereka. Nah, apa saja kira-kira kebutuhan dasar manusia? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Ada pertanyaan pemantik. Nah, biar tidak ngantuk. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hadi. Bu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Joni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang pada Bu Ambar. Mereka mengeluhkan kalau Doni sering meminta bekal makanan teman-temannya dengan cara memaksa. Nah, sekarang jika Anda menghadapi situasi tersebut, kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Menurut jenengan, kebutuhan dasar apa yang ada pada diri Doni yang ingin Doni cukupi atau ingin dipenuhi oleh Doni? Kira-kira kebutuhan apa saja? Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa saja yang termasuk kebutuhan bertahan hidup? 1, makanan. Yang kedua, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yakni seseorang yang ingin dipedulikan, ingin berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan junjungan. Kebutuhan dasar yang kelima yakni kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba-coba hal yang baru, dan mampu
kebutuhan untuk bermain, humor, antusias, tertawa dengan teman-temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kasus Ibu Ambar tadi, si Joni yang meminta paksa temannya atau makanan dari temannya, kira-kira masuk dalam kebutuhan dasar yang mana, Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup masuk, karena dia belum sarapan. Untuk bertahan hidup, dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan meminta makanan temannya. Meskipun dalam hal ini tidak kita benarkan ya, karena meminta dengan cara dipaksa. Nah, Bu Ririn punya contoh lagi. Nah, kita bedah contoh kasus berikut. Tahun ini Dimas dengan berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Nah, jawaban Dimas beragam-ragam, bermacam-macam Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Jika jawaban Dimas adalah, "Mah, menyetir mobil itu adalah seru," maka Dimas ingin memenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan kesenangan. Dimas menjawab, "Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, Mah." Maka Dimas berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima dalam lingkungan temannya tersebut. Nah, yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, sudah jelas ya, yaitu kebutuhan kebebasan. Dimas bisa pergi kemana-mana sesuai keinginan. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, materi disiplin positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 macam golongan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua masih golongan motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah masuk motivasi internal, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang terbaik? Motivasi internal, betul sekali. Kalau motivasi internal akan berjangka lebih panjang. Yuk kita sama-sama menjawab kasus berikut. Sebagai contoh, seorang guru saat hadir mengajar di sekolah tepat waktu, kira-kira kalau saya datang tepat waktu, hanya saya ingin dipuji oleh atasan saya, supaya saya dipuji, "Wah, Bu Ririn serem banget." Kira-kira saya masuk dalam kategori motivasi yang mana, Bapak Ibu? Eksternal yang mana? Menghindari ketidaknyamanan. Saya datang tepat waktu hanya untuk ujian. Kalau coba kasus yang kedua, kalau saya datang tepat waktu, saya ingin dipuji, mengharapkan hadiah dari kepala sekolah. Berarti masuk yang mana? Kalau saya ingin dipuji, berarti saya ingin memotivasi saya masuk kelas tepat waktu, berarti saya ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Nah, kalau kasus yang ketiga, saya datang tepat waktu, saya ingin menghargai waktu, saya ingin memberikan contoh pada anak-anak sebagai tauladan, maka saya termasuk motivasi internal, yaitu motivasi yang datang dalam pada diri saya sendiri. Oke. Nah, ini saya ingin menghargai nilai-nilai yang ada pada diri saya sendiri. Nah, yang kelima, disiplin budaya positif. Yang kelima yakni
yakni posisi kontrol guru. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Ayo kita bersama-sama. Nanti panjenengan bisa lihat panjenengan ada di posisi mana. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah murid. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol berikut tersebut kita ada di posisi yang mana? Kita akan bahas satu-satu. Bagaimana seorang guru menghadapi permasalahan murid dikatakan sebagai penghukum? Nah, ciri-cirinya ada sebagai berikut. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi menghukum pasti berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, atau pasti selalu terakhir selesai, kerjakan soal kebal-bal. Ya, nah guru seperti ini senantiasa mereka percaya bahwa caranya lah yang paling benar, paling berhasil, padahal keliru. Anak yang kita hukum. Nah, ciri-ciri guru ini seperti apa sih? Biasanya matanya melotot gitu, Bapak Ibu. Suaranya tinggi. Bahkan ada guru yang menggunakan dengan menunjuk-nunjuk sampai muridnya ketakutan dengan menundukkan kepala. Nah, itu adalah ciri guru sebagai posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Gimana toh guru dikatakan membuat rasa bersalah murid? Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan bisa merasa rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut. Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pasti murid kita merasa bersalah kan? Nah, judulnya lembut, tapi sebenarnya menyakitkan juga bagi murid-murid kita. Nah, bersalah telah mengecewakan murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Nah, lalu yang ketiga, posisi kita sebagai teman bagi murid. Nah, teman tidak hanya menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman ini Bapak Ibu bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Berdampak positif artinya kita dekat kan nanti dengan anak-anak. Nah, tapi kalau dampak negatifnya, ketika Bapak Ibu guru menjustis atau istilahnya berpikir pada anak itu salah, maka anak itu akan merasa, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata masih juga menyalahkan saya. Nah, murid kan akan kecewa. Nah, jadi itu dampak negatif dari posisi kita sebagai teman. Nah, kira-kira kalau posisi teman tuh kata-kata yang sering digunakan Bapak Ibu guru apa sih? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Besok jangan ulangi lagi ya. Nah, suaranya lembut seperti teman dengan menggunakan pendekatan persuasif. Nanti Bapak bantu bereskan, tenang aja. Anak akan merasa seperti teman. Tapi lama-lama jika suatu saat terjadi guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan merasa kecewa. Nah, itu dampak negatifnya. Yang keempat, kita sebagai guru yaitu memposisikan diri sebagai pemantau. Namanya saja memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini adalah murid-murid kita. Nah, seorang yang menjalankan posisi pemantau biasanya pertama
pertanyaan yang sering diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira kalau kamu salah seperti ini, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, guru sebagai pemantau berdasarkan fakta dan data yang ia miliki. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku anak atau murid kita dalam hal ini. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid sudah memahami dari konsekuensi yang harus dijalankan jika ia telah melanggar suatu aturan. Nah, guru tidak menunjukkan emosi kalau sebagai pemantau. Nah, guru juga tidak marah, tapi tetap membuat merasa bersalah bagi murid. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu, berkolaborasi dengan murid untuk mampu memecahkan permasalahan murid dan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dia lakukan. Dalam hal ini, murid dituntun guru untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, lalu di sini juga tidak ada penekanan, namun kita membantu murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia buat. Seorang manajer pasti akan berkata dari kesalahan yang sudah dibuat murid, apa kamu yakin? Apa yang kita yakini? Nah, ini nanti ada hubungannya Bapak Ibu dengan materi kita yang ke-6, yaitu tentang kesepakatan keyakinan kelas. Ya. Apakah kamu meyakininya? Nah, itu kata-kata yang sering diucapkan guru sebagai seorang manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa guru memberikan kesempatan pada murid untuk menemukan sendiri solusi dari masalahnya, untuk menuntut mampu bertanggung jawab atas masalahnya. Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, guru sebagai seorang manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, namun justru memasukkan murid ke dalam kelompoknya dalam keadaan yang lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama menyaksikan video contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Nah, coba mari kita ada di posisi mana, Bre? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat.
saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengharbut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis guru saya udah bawa bapak saya, Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya nggak mau pakai balon tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, beliau berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang terlalu diingatkan? Ada diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat berulang lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu telah kita saksikan bersama penerapan 5 posisi kontrol yang tadi sudah diperagakan oleh Naren
dan gurunya. Nah, sekarang coba saya tanya, kira-kira panjenengan ada di posisi mana? Yang lebih sering panjenengan lakukan dengan murid-murid kita? Banyak sekali. Ada guru, pembuat rasa bersalah, ada juga teman. Ya. Nah, dari pengalaman dan materi yang sudah saya sampaikan tadi dan video yang sudah kita saksikan bersama-sama, ternyata 5 posisi kontrol yang terbaik untuk dapat kita terapkan pada murid kita adalah posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, dengan menerapkan posisi manajer, maka kita bisa memerdekakan murid, melatih dan menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, materi budaya positif yang selanjutnya yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang alhamdulillah dalam sekolah kita sudah setiap tahun, setiap guru dan setiap wali kelas telah membuat bersama-sama murid di dalam kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara guru dan murid dengan harapan dengan dibuatkannya keyakinan kelas akan meningkatkan kedisiplinan bagi murid-murid kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, ya, artinya bisa diterima dengan baik dan benar, dan selalu dibuat dengan pernyataan positif. Keyakinan kelas yang kita buat nanti tidak usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat oleh peserta didik kita. Dan kita sesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah kita. Nah, dan yang terakhir, membutuhkan keyakinan kelas, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin meluruskan antara pernyataan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ternyata dari apa yang sudah saya pelajari, saya terima perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan adalah kalau kesepakatan kelas itu dibuat murid dari satu anak dengan anak yang lain berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu dengan ciri-ciri yang sama kita satukan. Kita cari kalimat yang lebih universal, lebih umum. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Saya akan membuat suatu keyakinan kelas dengan murid-murid saya dalam kelas. Saya lakukannya adalah memberikan kesempatan pada murid. Saya membagikan kertas pada murid. Mereka menuliskan kesepakatan yang mereka yakini satu persatu. Misalkan si A memberikan argumen bahwa kesepakatan yang akan kita buat adalah saling menghargai dan menghormati teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan orang lain. Teman yang keenam, tidak mengaktifkan HP pada saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada usulan, argumen, memperhatikan penjelasan guru. Nah, itu artinya pemikiran anak-anak yang kita sebut antara kesepakatan kelas antara siswa dengan guru. Nah, dari kesepakatan itu ternyata masih ada lagi. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas juga tepat waktu, tersepakat, melaksanakan piket sesuai jadwal dan aktif dalam pembelajaran. Nah, misalkan ini adalah beberapa kesepakatan, pendapat atau argumen yang disampaikan pada murid. Lalu kita sebagai guru mengelompokkan mana dari kesepakatan-kesepakatan itu yang serupa. Ya, kita kelompokkan. Nah, dari kelompok itu kita buat satu kalimat keyakinan kelas yang di dalamnya sudah menjiwai atau sudah bisa mengakomodir kesepakatan yang diberikan atau diargumenkan oleh murid tadi. Nah, misalkan tadi kan ada kesepakatan ya kelas yang dibuat murid, salah satunya adalah
tadi ya, datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket sesuai jadwal, aktif dalam pembelajaran. Maka kesepakatan ini saya rangkum. Saya membuat satu kalimat universal yang saya sebut dengan keyakinan kelas, yaitu kita yakin mampu menjadi murid yang bertanggung jawab. Di dalam kata bertanggung jawab itu sudah ada di dalamnya kesepakatan tadi. Nah, itu artinya jadi keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai yang diyakini anak yang lebih universal dan tadi sifatnya abstrak. Atau contoh saya yang pertama tadi, ada berbagai macam kesepakatan dari siswa-siswa, menjaga kebersihan, saling menghormati. Nah, kita kan nyaman di kelas. Kalau kelasnya bersih, kita saling menghargai antar teman. Pada saat proses pembelajaran anak-anak tidak menggunakan HP. Nah, kita tarik sebuah kalimat universal yang bersifat abstrak, kita jadikan keyakinan kelas. Saya mencoba membuat satu kalimat universal dari beberapa kesepakatan tadi, yaitu kita yakin mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, yang sering kita miskomunikasi yaitu antara kesepakatan dan keyakinan. Jadi di sini saya tekankan bahwa keyakinan diambil lebih universal, lebih umum dan bersifat abstrak, di mana di dalamnya sudah menjiwai beberapa kesepakatan yang sudah kita buat antara murid dengan guru. Nah, kalau keyakinan kelas tidak banyak, anak-anak kan pasti lebih mudah menghafal gitu Bapak Ibu. Nah, dari ini misalnya kita bannerkan, kita letakkan keyakinan kelas, dipasang di banner, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan diingat oleh peserta didik di dalam kelas kita. Nah, dengan pembuatan keyakinan kelas ini, maka kita sudah mampu menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan sekolah. Kalau tadi saya contohkan adalah keyakinan kelas. Sekarang keyakinan sekolah berarti dibuat antara seluruh warga sekolah, baik seluruh guru dan seluruh peserta didik atau murid-murid kita. Nah, di sini saya contohkan ada 4 keyakinan sekolah: disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Nah, itu keyakinan kita. Di dalam keyakinan yang kalimatnya universal tadi, ada beberapa kesepakatan di dalamnya. Di dalam disiplin ada datang tepat waktu, gitu. Nah, di dalam religius ada sholat duha zuhur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di setiap kelas, melaksanakan doa dan pembacaan juz amma sebelum pembelajaran jam pertama dimulai, dan masih banyak lagi. Nah, itu ya, jadi mohon kedepannya tidak bingung antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini juga baru yang saya terima dalam program pendidikan guru penggerak ya. Dan materi kita yang terakhir adalah materi yang seru, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua yang agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari perbuatan salah yang sudah mereka lakukan. Nah, segitiga restitusi ini bukan menghukum, tapi kita berkolaborasi dengan murid bersama-sama untuk mampu murid menemukan sendiri solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ada 3 tahap Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tidak hanya kita terapkan di sekolah, guru kepada murid, namun juga bisa kita terapkan saat kita berada di rumah dengan anak-anak kita, ya, untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang pertama adalah melangkah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, seperti tadi. Nah, kan yang terlambat datang ke sekolah. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang memiliki tujuan,
merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah justru menjadi orang yang sukses. Langkah kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini kan anak berbuat salah. Nah, kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik maupun buruk pasti memiliki tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, mereka akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami apa alasan mereka sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut, sehingga anak sendiri akan merasa memahami. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dimaksud dalam hal ini adalah tugas kita untuk mengingatkan kepada peserta didik yang berbuat salah tadi, kira-kira kesalahan yang sudah mereka buat itu mereka melanggar dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah disepakati, yang sudah dibuat antara guru dan murid. Nah, di sini contoh kasus Sally yang marah-marah kepada Elang sampai memaki dan membuang buku Elang dikarenakan Elang mencontek tugas Sally. Saya contohkan, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat contoh penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah yang murid kita. Ini contoh kasusnya. Ini gak apa-apa. Ini ternyata saya memutar video yang kedua nih Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat dua contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, Sally tadi marah-marah dengan membuang bukunya Elang karena merasa tidak rela kalau tugasnya dicontoh. Ada videonya nanti ya. Yang ini adalah contoh Azam. Ini yang real terjadi Bapak. Kemarin Azam datang terlambat ke sekolah sampai 20 menit. Dan saya mencoba menerapkan penyelesaian masalah Azam ini dengan menggunakan konsep segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Tetapi Mas Arya
Bapak Ibu, itulah salah satu contoh yang sudah saya terapkan, yaitu menyelesaikan masalah azam yang terlambat 20 menit ke sekolah dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung materi kita hari ini ya. Semoga apa yang saya bagikan ke panjenengan semua bisa bermanfaat. Mari bersama-sama meningkatkan budaya positif di sekolah untuk menjadikan murid-murid kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya adalah Bu Niken. Saya diberi kesempatan di sini akan memberikan umpan balik kepada teman sejawat saya Bu Ririn dalam pemberian materi, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Bu Ririn yang luar biasa, yaitu tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, tentang fungsi kontrol guru, 5 fungsi kontrol guru, kemudian tentang segitiga restitusi. Alhamdulillah saya banyak ilmu dan itu semua sempurna, tetapi alangkah lebih baiknya kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Saya di sini menjadi guru senior sudah mulai tahun 1990, sudah menjadi guru dengan berbagai banyak kurikulum. Begitu saya mempelajari sedikit demi sedikit tentang kurikulum Merdeka, saya menyadari bahwa kurikulum yang lama-lama itu sepertinya kok saya jolim sebagai guru terhadap murid-murid saya. Bayangkan saya dulu begitu tega memberikan nilai ABCD kepada siswa saya, terpampang nilai sekian, saya bahkan ada yang pakai warna merah sehingga kita tahu persis bahwa anak ini yang pintar, anak ini enggak, anak ini mampu, anak ini enggak. Padahal tidak dinilai seperti itu. Saya merasa jolim bahwa anak itu dituntut seperti harus sesuai itu, nilai itu, target itu, padahal tidak seperti itu. Begitu saya mengenal kurikulum Merdeka, saya melihat bahwa kurikulum Merdeka ini lebih memanusiakan siswa. Lebih kita memberikan siswa itu sesuai karakter. Saya ini sebagai bahan refleksi saya juga. Terima kasih Bu Ririn atas ilmunya diberikan kepada kami, terutama guru-guru senior yang lain yang kadang-kadang masih terpaku dengan paradigma yang lama. Insya Allah kita juga ingin berubah untuk Indonesia lebih maju. Terima kasih atas kepercayaan diberikan kami untuk memberikan umpan balik, selalu sharing untuk anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ima Arinia Dewi. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah Bu Ririn sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Menurut saya sangat bermanfaat karena dari apa yang disampaikan atau dipaparkan, saya jadi mengetahui apa itu diseminasi positif budaya di sekolah. Jujur saja, diseminasi positif budaya di sekolah adalah hal yang baru saya ketahui. Dari penjelasan yang Bu Ririn sampaikan, saya bisa mempelajari dan mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru, mempelajari tentang segitiga restitusi, dan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selain itu, konten yang disajikan juga sangat menarik, diimbangi dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas.
Sehingga saya sebagai guru yang baru saja mempelajari tentang diseminasi budaya positif di sekolah mampu memahami apa yang beliau sampaikan. Terima kasih kepada Bu Ririn yang sudah berbagi ilmu kepada kami Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Siapa yang udah masuk hari ini? Fabian, terus? Izin, oke. Yang udah masuk dua anak, ya? Oke. Sama? Oh, Najib, oke, 3 anak. Anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini Bu Ririn akan mendampingi kamu selama kurang lebih 1 tahun ke depan dalam proses pembelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, ya toh? Bu Ririn juga menjadi wali kelas kamu. Nah, sebelum kita mulai hari pertama pembelajaran, nah ada baiknya untuk meningkatkan kedisiplinan kamu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, maka kita akan membuat yang namanya kesepakatan dan keyakinan kelas dulu. Nah, sebelumnya Bu Ririn tanya, kira-kira sekolah kita punya peraturan sekolah enggak? Ya. Peraturan dibuat untuk apa? Untuk ditaati. Apa tujuan dibuat peraturan? Apa tujuan dibuat peraturan sekolah? Pinter, untuk mendisiplinkan kalian semua, ya, untuk mendisiplinkan semua warga sekolah. Siapa yang membuat peraturan sekolah? Pihak sekolah. Pihak sekolah. Jadi peraturan sekolah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan dan keyakinan yang kalau peraturan sekolah dibuat satu pihak, yaitu pihak sekolah tok. Kalian semua tinggal melaksanakan dan mematuhi peraturan tersebut untuk meningkatkan kedisiplinan kamu. Tapi hari ini kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, di mana kita buat bersama-sama antara guru dan murid. Kita berdiskusi bersama-sama, membuat kesepakatan kelas. Nah, saat ini kesepakatan itu apa sih, Nak? Kesepakatan sama juga, hal-hal yang harus dipatuhi, dilaksanakan, ya. Tapi dalam hal ini kesepakatannya juga ditentukan oleh pemikiran atau argumentasi atau masukan dari kalian semua. Tidak langsung Bu Ririn atau Bapak Ibu Guru yang menentukan. Nah, sekarang coba kamu yakini satu kalimat kesepakatan atau keyakinan yang akan kita diskusikan nanti, yang akan kita jalankan nanti, kita sepakati bersama-sama, kita patuhi untuk 1 tahun ke depan, ya. Coba pikirkan satu kalimat yang akan kamu argumentasikan atau akan kamu idemu itu loh. Silakan ditulis di Bu Ririn akan bagian stiker. Silakan tulis di sini. Setelah selesai mencurahkan isi hatimu untuk kesepakatan yang kamu inginkan, silakan ke depan. Tidak urut, tidak apa-apa, yang sudah langsung menempelkan secara urut di papan sebelah kanan. Oke? Paham? Paham. Silakan. Tulis satu kalimat, misalnya besar ya.
Silakan. membawa HP saat di kelas. Tidak boleh ada kata-kata tidak. Jadi kalimat keyakinan kelas adalah kalimat yang positif. Kita nanti membuat keyakinannya nggak usah banyak-banyak sehingga mudah kamu ingat dan kamu laksanakan. Oke, sekarang kita kelompokkan ke dalam kesepakatan yang serupa. Ya, tidak menyala pembicaraan orang lain. Kalau tidak menyala pembicaraan orang lain berarti kelas akan menjadi nyaman. Kita saling ini yang pertama tidak menyala.
adalah membuat keyakinan kelas. Gimana tadi kalimat dalam keyakinan kelas? Harus kalimat positif. Nah, coba anak dari sini maka kita akan membuat satu keyakinan. Ya tadi bisa membuat kelas menjadi nyaman. Nah, yang kedua, kita yakin bahwa kita adalah murid yang bertanggung Oke, kita sudah mendapatkan 2 keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Silakan nanti ketua kelas ya menuliskan itu, kita pesan banner, nanti bisa dipasang di tempat yang sudah kamu jangkau.